Sekarang masa pandemi, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Selalu tetap pakai masker. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, coba pimpin doa. Coba, kamu nak? Hai, dalam doa. Ini mengatakan atas berkat yang diberikan hati sekali. Ya Tuhan, kami belajar kepada otak dan pikiran kami. Ya kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada kami. Ya Tuhan, orang tua kami dan mereka berada yang terlindungi. Apa yang dikerjakan oleh kami yang terbuka. Terima kasih, amin. Oke, siapa yang absen? Ibu. Cuma satu orang aja? Ya, Bu. Ini kemana orangnya? Selalu asal masuk ibu, selalu tidak hadir. Ada suratnya? Enggak ada, Bu. Oke, yang seperti ini jangan ditiru ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita coba untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba pimpin yuk. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mau tanya. Pelajaran yang kita pelajari yang minggu lalu, siapa masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, hasil observasi. Pengertiannya apa? Kalau saya bagikan berapa kota dengan Oh, coba berdiri aja, berdiri. saya tidak berikan dulu. Pengertian teks laporan hasil Akan mengumpulkan observasi adalah teks yang berisi pengabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengembangan observasi. Oke. Selain dari pengertian teks hasil observasi, siapa lagi yang ingat? Ayo siapa? Ya kan? Ciri-ciri teks Coba laporan berdiri nak. ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya seperti apa? 1. Isi yang dibahas tentang suatu objek. Objek yang dibahas bersifat umum. Oke. Selain itu, apalagi ciri-cirinya? Oke, coba berdiri nak. Suaranya kuat ya. Bertujuan melaksanakan dari sudut pandang keilmuan. Objek atau hal dibahas sistematis atau umum.
urutannya sistematis atau berurut. Selain dari itu apa lagi ciri-cirinya? Ayo. Merinci objek definisi klasifikasi objek. Memerinci objek seperti definisinya, klasifikasi, baru apa lagi? Ciri objek tersebut. Itulah dari ciri-ciri teks hasil observasi tadi. Oke. Sebelum Ibu mau menerangkan materi untuk hari ini, Ibu mau bacakan kompetensi dasar yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ini nampak semua di sana? Nampak ya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua yaitu 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itulah mengenai kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian mampu atau dapat yang pertama dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat membuat rangkuman teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulis dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, penilaian. Ibu membuat penilaian ada 3, yaitu pertama sikap, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kerjasama, yang keempat toleransi, yang kelima disiplin. Penilaian sikap ini Ibu ambil di saat kita melakukan proses pembelajaran. Di situ Ibu perhatikan di manakah adakah sikap kalian penuh rasa syukur kalian, seperti itu ya. Di pengetahuan, yang kedua di pengetahuan Ibu kasih nanti soal-soal sama kalian siap materi ini untuk menilai pengetahuan kalian. Yang ketiga keterampilan. Kalau keterampilan ini Ibu ambil yaitu Ibu kasih tugas kalian. Tugas ini dikerjakan di rumah. Itulah yang Ibu ambil dari sikap, dari penilaian keterampilan. Oke, itulah mengenai penilaian. Oke, coba sebelum penyampaian materi, coba dibentuk dulu kelompoknya, kelompok yang kemarin.
nampak? Nampak? Nampak, Bu. Belum semua menjawab. Nampak videonya? Nampak, Bu. Semua dulu. Nampak? Nampak, Bu. Oke, perhatikan videonya ya. Sambil ditulis hal apa saja yang kamu perhatikan dalam video tersebut. Kita mau bahas apa ini? Diperhatikan dan juga sambil ditulis ya. Senyawa ini bersifat anti-kanker, anti-diabetes, antibakteri, anti-radikal, anti-flu, dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Cara mengonsumsi buah manis dapat dilakukan dengan periodis kulitnya, sediakan dalam bentuk sulit, diolah kita, merebuskan dan bisa dibuat dalam bentuk kulit manis. Berikut ini khasiat kulit manis untuk kesehatan, menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan memperbaiki elastisitas saraf tubuh dan meningkatkan badan, meningkatkan sistem saraf tubuh, menjaga kesehatan kulit, mengatasi stres, menjaga kesehatan pencernaan, menjaga batu ginjal, anti kanker, menjaga penyakit jantung. Nah, saudara-saudari, bayangkan yang telah dihasilkan apabila kita mengkonsumsi kulit manis, kamu ingat juga bahwa kulit manis juga dapat mengatasi diabetes. Apa yang kamu perhatikan dari video tersebut akan terlibat dengan masalah dari tujuan ekonomi. Namun, kalau perlu mengkonsumsi manis dapat menyebabkan gangguan pencernaan akibat karbohidrat. Yang di sana di sudut itu sampai tuh. Diklik tadi mengabarkan. Oke, itulah tayangan video tadi ya. Sebelumnya di video tadi itu mengenai apa? Mengenai buah manggis. Oke, buah manggis. Merasa kalian semua udah pernah ya makan buah manggis ya? Iya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak, Bu. Manis. Enak nggak? Enak, Bu. Enak ya. Jadi dalam video tadi hal-hal apa saja yang dibahas di sana tadi? Informasi apa yang kamu dapat dalam video tersebut? Manfaat buah manggis. Manfaat Kulit buah manggis. kulit buah manggis. Coba manfaatnya apa saja dibuat di sana tadi dalam tayangan video tersebut? Coba berdiri aja. Menjaga kesehatan tubuh, mengatasi stres, mencegah batu ginjal, anti kanker, menjaga elastisitas tubuh, Menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, mengatasi stres. mengatasi stres. Oke, coba yang lain. Yang lain lagi ada? Coba Menjaga kesehatan dan meningkatkan energi. menjaga kesehatan dan meningkatkan energi. Dari sini apa? Apa lagi? Mencegah penyakit jantung. Mencegah penyakit jantung. Itulah manfaat-manfaat dari buah manggis tersebut. Selain enak dimakan, ada juga manfaatnya. Oke, ini tayangan videonya. Ini berkaitan dengan materi yang mau kita pelajari hari ini. Nampak? Apa di sana? Laporan hasil observasi. Oke, teks laporan hasil observasi. Yang minggu lalu kita
hanya membahas ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas dari struktur dan juga kebahasan teks laporan hasil observasi tersebut. Strukturnya, coba Sondang bacakan, nampak kan? Satu, pernyataan umum berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum atau nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Oke, strukturnya yaitu pertama pernyataan umum. Ada di sana pernyataan umum ini berisikan definisi dan juga keterangan umum. Maksudnya di sana berisi definisi, ciri-ciri dari kalimat definisi yaitu menggunakan kata adalah dan juga merupakan. Seperti contohnya kita mau mengamati harimau. Contohnya ya, harimau merupakan hewan pemakan daging atau karnivora. Itu masuk ke pernyataan umum karena di sana ada berisikan definisi. Ciri-ciri dari definisi tadi menggunakan kata apa? Kata apa? Kata adalah dan juga merupakan. Jadi maksud dari keterangan umum itu berisikan informasi seperti nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang akan kita laporkan atau contoh yang kita buat dari teks laporan hasil observasi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan umum. Pernyataan umum ini pada teks laporan hasil observasi selalu terdapat di paragraf pertama. Oke, kita lanjut lagi. Coba nak, kamu bacakan nomor 2. 2. Deskripsi bagian berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Dalam binatang mencakup ciri fisik, habitat makanan dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian minus. Oke, deskripsi bagian. Maksudnya di sini deskripsi bagian itu kalau kita misalkan contohnya kita buat kita amati seperti binatang. Jadi dalam binatang ini kita ambil yang kita amati dari ciri fisik binatang tersebut, habitatnya di mana, makanan binatang itu apa, dan juga perilaku dari binatang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan di bagian deskripsi bagian. Oke, lanjut. Coba dari sana, kamu deh bacakan. Coba berdiri. 3. Deskripsi manfaat atau kesimpulan berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Oke, makasih ya. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di dalam deskripsi manfaat, dia ada yang dilaporkan adalah berupa objek. Jadi apa manfaat dari objek tersebut yang kita amati tadi? Di sanalah ditulis deskripsi manfaatnya. Di bagian kesimpulan ada juga dalam teks laporan hasil observasi itu hanya kesimpulan saja dibuat. Apa kesimpulan dari objek yang kita amati tadi? Bisa saja hanya deskripsi manfaatnya saja dibuat di sana. Paham? Paham semua? Berarti ada 3 bagian tadi strukturnya ya. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Deskripsi bagian. Belum semua. Yang pertama apa tadi? Pernyataan umum.
3 bagian. Oke, masuk lagi kita ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasannya yaitu coba 1. Semua yang membacakan. 1. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Kata benda penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang diikuti. Contohnya, buah manggis, sampah, pupuk, organik, dan lain-lain. Oke, nomor 1 dikatakan di sana menggunakan kata benda penjenis. Contoh dari kata benda penjenis ini seperti yang mau kita amati, objek yang mau kita amati sepertinya contohnya buah manggis, sampah, pupuk organik. Itulah yang dimaksud dengan kata benda penjenis. Coba lanjut. Kata benda pendeskripsi adalah kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda yang dimaksud oleh kata penjenis. Contohnya, buah manggis atau Cacinia mangostanae merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Oke, dari kata benda pendeskripsi ini, setelah kita tentukan kata benda penjenisnya tadi, lalu kita tentukan deskripsi dari kata benda penjenis tadi. Misalkan itu buah manggis. Jadi kita masuk ke pendeskripsian dari buah manggis tersebut. Ciri-ciri dari kata benda pendeskripsi ini, dia selalu ada diikuti dengan kata merupakan. Buah manggis tadi merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Nah, seperti itu ya. Itulah contoh dari kata benda pendeskripsi. Oke, lanjut. Semua. Menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Contoh, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kata menyembuhkan merupakan kata kerja yang sifat dari buah manggis. Oke, nomor 2 ya, menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Ini hampir sama dengan nomor 1 tadi, atau berkaitan dengan unsur kebahasaan nomor 1 tadi. Di kata benda pendeskripsi dan juga kata benda penjenis. Di sana dikatakan menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku atau sifat. Contohnya, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Untuk menunjukkan mana kata kerja dalam kalimat tersebut, yaitu menyembuhkan. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja. Oke, lanjut. 3. Menggunakan pernyataan fakta. Teks laporan hasil observasi merupakan hasil pengamatan. Artinya, apa yang mengatakan penelitian dan pengamatan dan penanganan itulah yang menjadi bahan penyusunan laporan. Temuan yang didapat itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Contoh, buah manggis dihasilkan atau merupakan. Oke, bagian ketiga menggunakan pernyataan fakta. Berarti fakta itu harus nyata. Tidak bisa dibuat-buat atau hanya sekedar main-main saja, tidak. Dalam teks laporan hasil observasi ini harus pernyataannya harus yang nyata, benar-benar nyata. Contohnya seperti buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Mungkin ini kalian pelajari di IPA tentang penyerbukan nantinya. Oke, kita lanjut. 4. Semua. Nomor 4. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Dikarenakan teks tersebut merupakan laporan, maka selayaknya menggunakan istilah ilmiah untuk
dari contohnya di sana buah manggis, kata ilmiahnya yaitu Garcinia mangostana L. Oke, sampai di sana unsur kebahasan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Ada berapa tadi unsurnya? 4. Yang pertama apa? Menggunakan kata benda menjadi kata benda menjadi. Oke, yang kedua? Menggunakan kata benda menjadi suatu atau sifat. Oke, yang ketiga? Menggunakan kata apa. Yang keempat? Menggunakan sifat yang sebenarnya. Oke, dari yang keempat bagian tadi masih ada yang kurang paham tentang unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tadi. Ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Tidak, Bu. Kalau sudah paham semua, coba Ibu mau bertanya. Coba buatkan dulu contoh dari kata benda penjenis tadi. Buatkan dulu contohnya, apa? Kalau tidak ada yang bertanya kan semuanya udah paham. Jadi Ibu lah dulu yang bertanya sama begini, ya kan? Contohnya apa, Dek? Apa? Contoh kata benda penjenis itu apa tadi? Makanya sekali lagi perhatikan ke depan, ya? Oke, siapa yang bisa membuat jawabannya apa? Tunjuk tangan. Kata benda penjenis. Contohnya kata benda penjenis. Contohnya, tunjuk tangan. Katanya semua tadi paham. Sudah paham? Paham. Tapi tiba Ibu bertanya nggak ada yang bisa. Coba kamu sondang apa? Contoh kata benda penjenis tadi apa? Contohnya? Kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang diikuti. Iya, itu artinya. Jadi contohnya apa? Contohnya? Buah manggis, sampah, pupuk organik, dan lain-lain. Oke, contohnya seperti buah manggis, sampah, pupuk organik. Oke. Coba diperhatikan dulu. Itu gambar apa itu? Buah manggis. Oke, buah manggis. Kita ambil contoh dari teks laporan hasil observasi itu berupa buah manggis. Ini teksnya ya. Coba dibacakan dulu teksnya. Coba kamu nak teksnya. Bacakan. Pernyataan umum 1. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau. Manggis adalah Manggis adalah sejenis pohon hijau awalnya dari daerah tropika yang diyakini berasal dari kepulauan Nusantara. Manggis berkerabat dengan koka, asam ganis dan manggis menyimpan Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Oke. Di sana dikatakan paragraf pertama manggis menyatakan pernyataan apa? Paragraf pertama itu merupakan pernyataan apa? Pernyataan umum. Inilah pernyataan umum. Contoh pernyataan umumnya. Itu dikatakan kenapa pernyataan umum? Apa alasannya?
Tadi kan udah kita kasih arti dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisikan definisi dan juga gambaran umum. Ini yang paragraf pertama itu dikatakan pernyataan umum karena apa? Coba berikan dulu alasannya karena apa? Apa yang terdapat pada paragraf pertama tadi? Karena ada kata merupakan. Oke, karena ada kata merupakan. Di sana ada manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Oke, benar ya, Nak ya. Makasih ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Coba kamu, Nak, bacakan. Coba berdiri. Deskripsi pohon dan dalam manggis berisi cirikan. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 2,6 manggis berisi ciri daun rapat, rimbun daun lawan dan rangkaian pendek daun manggis berbalu serta lebar. 3. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah. 2. Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis biasa tanpa penyerbukan. Buah manggis termasuk buah sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang pendek. Tebar bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun Kenapa? dan dua pasang daun mahkota 2 pasang. Tebal dan berat berdaging berwarna hijau kuning dengan pinggir bermerah-merahan, senang sari, semu dan biasanya banyak. Oke. Di paragraf kedua dan ketiga ini pada struktur teks laporan hasil observasi ini termasuk di bagian deskripsi. Deskripsi apa? Deskripsi bagian. Deskripsi apa? Deskripsi bagian. Ini dikatakan deskripsi bagian karena apa? Coba, apa alasannya? Tadi dari deskripsi bagian artinya apa? Ayo, siapa yang bisa membuat? Ciri-ciri dari deskripsi bagian itu apa tadi? Apa yang terkandung dalam deskripsi bagian? Ayo siapa? Makanya saat ibu menerangkan ataupun menampilkan PPT tadi, PowerPoint itu, sambil ditulisnya bisa. Oh seperti ini. Ini nanti apanya seperti itu. Jangan hanya diperhatikan saja seperti ini. Ciri-ciri dari deskripsi bagian itu apa tadi? Ciri-cirinya apa? Ada yang bisa? Ciri-cirinya apa? Coba. Apa? Berdiri. Berisi apa? Deskripsi bagian tadi berisi. Oke, berupa perincian. Coba kalimat yang mengandung dari deskripsi bagian itu, coba yang mana? Dari kalimat paragraf 2 dan ketiga itu yang mana?
Tadi kan deskripsi bagiannya itu ciri-cirinya berupa perincian. Yang mana kalimatnya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan aja. Kalimatnya yang mana di sana? Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek, daun manggis tebal serta lebat. Nah, itulah kalimatnya. Itulah alasannya mengapa di paragraf kedua dan ketiga itu termasuk ke deskripsi bagian. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Coba kamu nak bacakan nak. Berdiri. Deskripsi 4. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan kemampuan anti peradaban atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama hexantone, tanin asam, fenolat maupun antosianin. Oke. Paragraf keempat ini juga termasuk juga ke deskripsi bagian. Oke, coba lanjut. Coba kamu. Nah, ya berdiri. Kesimpulan 5. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Oke. Di paragraf kelima ini dia termasuk ke kesimpulan. Oke, diperhatikan di sana ada tabel ya. Bisa dibaca semua? Bisa kan? Dari struktur teks dan juga bukti tekstualnya. Yang pertama udah kita bahas di deskripsi umum, dia terdapat di paragraf pertama. Yang kedua deskripsi bagian, yaitu paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Di bagian deskripsi manfaat atau kesimpulan tadi, dia terdapat di paragraf kelima. Oke, kita masuk ke ciri bahasanya. Coba semua yang membacakan dulu. Ciri bahasa 1. Menggunakan kata benda menjenis dan kata benda mendeskripsi. Bukti tekstual. Kata benda menjenis buah manggis. Semuanya mendeskripsi buah manggis atau hasilnya yang makanan es. Merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. 2. Menggunakan serba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Kalau menemukan berbagai kata kerja yang menjelaskan materi buah manggis. Oke, cukup. Udah, sampai sana dulu. Kelompok sana dulu, yang nomor 3, kelompok sana. Semua. Kelompok ini semuanya, jangan cuma satu orang. 3. Menggunakan penyertaan buah Nggak nampak? Nggak nampak dari sana? Nampak. Coba dari sini aja, dari sini. Kelompok ini aja, yuk. Nomor 3. Menggunakan penyertaan berupa kata buah manggis dihasilkan tanpa penyembuhan. Oke, nomor 4 juga kalian bacakan. Menggunakan Semua. menggunakan istilah manggis atau berbeda yang menggunakan. Coba semuanya dulu. Kelompok 2. Menggunakan istilah teknis ilmiah manggis atau berjenis makanan air. Oke, itulah ya. Kita masuk ke LKPD ya.
secara kelompok. Diperhatikan di sana udah ada petunjuknya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Perhatikan petunjuknya ya. Di sana udah lengkap petunjuknya. Yang pertama, bacalah dengan seksama teks laporan hasil observasi berikut. Yang kedua, untuk mempermudah pekerjaanmu gunakan tabel berikut. Di sana udah ada tabelnya Ibu kasih. Kalian hanya melengkapi. Kamu kenapa? Sakit kah? Hah? Iya betul. Sakit kah? Jadi? Kenapa? Kalau penumpang juga ditanya sama Ibu ya. Kenapa?
Bentar ya. Oke, udah siap? Udah siap? Ya, Bu. Udah siap semua? Ya, Bu. Oke, coba. Mulai dari kelompok 1. Oke, diperhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Kelompok 1. Didengarkan. Anggota kelompok Setia dan Rio Samuel. Jawaban. Struktur teks 1 pernyataan umum. Bukti tekstual. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan
di Cina pada tahun 2019. Laporan dari Corona, Jakarta, COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi virus corona 2 atau SARS-CoV-2 sebelum pernapasan akut parah. 2. Deskripsi bagian. Gejalanya bervariasi dari gejala flu biasa, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hingga komplikasi parah seperti pneumonia atau sepsis, dan bahkan tanpa gejala sama sekali. Meski sudah lebih dari setahun sejak virus itu ditemukan, kasus baru infeksi COVID-19 masih berlanjut. Hingga kini 25 Agustus 2021. Bahkan di Indonesia terdapat kasus baru yang berjumlah 18.671 orang per 25 Agustus 2021. Secara keseluruhan lebih dari 4,3 juta kasus. 3. Deskripsi manfaat. Dibandingkan dengan tahun 2020, situasi saat ini belum membaik atau bahkan lebih buruk. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen baik itu pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menghentikan sebaran virus itu supaya pandemi segera berakhir. Ciri bahasa. 1. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Bukti tekstual. Kata benda penjenisnya COVID-19. Kata benda pendeskripsi. COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia. 2. Menggunakan verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. Gejalanya bervariasi dari gejala flu biasa, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hingga komplikasi parah seperti pneumonia atau sepsis, dan bahkan tanpa gejala sama sekali. 3. Menggunakan pernyataan berupa fakta. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. 4. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Pneumonia, sepsis, pandemi COVID-19, dan virus. Jika ada teman-teman yang mau mengucapkan. Oke, siapa yang ada tanggapannya atau komentar dari kelompok lain? Oke. Coba berdiri saja, sudah dikenalkan. Saya mau menanggapi pekerjaan kelompok nanti di strukturnya kurang kesimpulannya. Di strukturnya kurang kesimpulannya. Bagaimana? Coba. Ya, kami Kenapa? yang lupa kami Oke, masih kurang ya. Dikatakan belum ada kesimpulannya ya. Oke. Coba tampilkan kelompok 2. Kelompok 2, anggota kelompok Dimas, Istian, Bolina, Sondang, Tio, Chelsea. Kunci jawaban. Struktur teks. 1. Pertanyaan umum. Bukti tekstual. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Laporan dari Corona, Jakarta, COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi virus corona 2 atau SARS-CoV-2, sindrom pernapasan akut parah. 2. Deskripsi bagian. Gejalanya bervariasi dari gejala flu biasa atau seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hingga komplikasi parah seperti pneumonia atau sepsis, dan bahkan tanpa gejala sama sekali. Meski sudah lebih dari setahun sejak virus itu ditemukan, kasus baru infeksi COVID-19 masih berlanjut hingga kini 25 Agustus 2021. Bahkan di Indonesia terdapat kasus baru yang berjumlah 18.671 orang per 25 Agustus 2021. Secara keseluruhan lebih dari 4,3 juta kasus. 3. Kesimpulan. Dibandingkan dengan tahun 2020, situasi saat ini belum membaik atau bahkan lebih buruk. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menghentikan sebaran virus ini supaya pandemi segera berakhir.
Ciri bahasa 1. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Bukti tekstual. Kata benda penjenis COVID-19. Kata benda pendeskripsi COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pneumonia. 2. Menggunakan verba kata kerjaan yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek. Observasi 1. Gejalanya bervariasi dari gejala flu biasa atau seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hingga komplikasi parah seperti pneumonia atau sepsis, dan bahkan tanpa gejala sama sekali. 2. Bahkan di Indonesia terdapat kasus baru yang berjumlah 18.671 orang per 25 Agustus 2021 secara keseluruhan, lebih dari 4,3 juta kasus. 3. Menggunakan pernyataan berupa fakta. COVID-19 adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. 4. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah, pneumonia atau sepsis. Sekian dan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, silahkan. Oke, siapa yang mau menanggapi? Oke. Saya ingin mengomentari kelompok 2 karena ada yang kurang dari ciri bahasa nomor 4 tentang pandemi COVID-19 dan virus corona. Oke, jadi bahasanya masih kurang ya. Boleh ditambah ya, Dek? Oke, lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Anggota kelompok mempunyai instrumen C, instrumen pasif, instrumen antar kali juga si bagi mana yang mana. Ciri bahasa 1. Menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Bukti tekstual. Pneumonia, sepsis. Oke. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman menanggapi. Saya mau mengomentari pekerjaan kelompok 3 tentang ciri bahasa di bagian kedua. Penggunaan verbal atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi, yaitu ditambah satu lagi. Bahkan di Indonesia terdapat kasus baru yang berjumlah 18.671 orang per 25 Agustus 2021. Secara keseluruhan lebih dari 4,3 juta kasus. Oke, di bagian mana tadi tanggapanmu? Di bagian mana? Di ciri bahasa? Di bagian kedua. Oh, ciri bahasa di bagian kedua orang itu masih kurang ya? Oke. Silakan ditambahkan nanti ya. Silakan dulu. Oke, yang ini perhatikan dari hasil setiap kelompok masing-masing, yang paling benar jawabannya yaitu kelompok 2. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang untuk hari ini? Kesimpulannya, coba kamu nak apa berdiri? Kesimpulannya berdiri. Kesimpulannya adalah pernyataan umum sebagian Yang lain didengarkan. ciri bahasa. Kesimpulannya adalah untuk teks untuk pernyataan umum sebagian kesimpulan. Juga ciri bahasa yaitu menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi, menggunakan verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan ciri objek observasi. 3. Menggunakan pernyataan berupa fakta dan menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Oke, coba semuanya dulu. Kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulannya yang pertama dari struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua apa? Deskripsi. Yang ketiga apa? Kesimpulan. Oke, itulah struktur dari teks laporan hasil observasi.
Unsur kebahasannya apa? Yang pertama apa? Semuanya. Yang pertama apa? Menggunakan kata benda menjadi serta Yang kedua? menggunakan verba atau kata benda yang observasi. Oke, yang ketiga? Menggunakan pernyataan berupa fakta. Yang keempat? Menggunakan kata-kata ilmiah. Oke, itulah kesimpulan dari materi untuk hari ini. Oke, kita masuk untuk menilai pengetahuan kalian. Coba kembali lagi ke semula. Ini dikerjakan masing-masing. Oke, buka suaranya 10 menit dari sekarang. Dikerjakan. Baca soalnya, lalu dijawab.
udah siap? Cepat. Sudah udah siap? Oke, coba dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Oke, untuk materi kita minggu depan, perhatikan di sini. Materi kita untuk minggu depan yaitu menyajikan rangkuman teks laporan observasi. Itulah materi untuk minggu depan, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Oke, buatkan tugas di rumah. 1. Buatlah salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Oke, ini dikerjakan di rumah ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya tentang refleksi. Sebentar ya, sebentar. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Tampak di sana, itu gambar apa itu? Emoji. Gambar apa itu? Belum semua udah? Emoji. Oke. Gambar nomor berapa? Pilih. Nomor 3. Nomor 3. Di sana tersenyum lebar ya? Iya, Bu. Berarti materi hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan, Bu. Belum semua menjawab, menyenangkan kan? Menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih anak ya. Oke, Iya, Bu. Sebelumnya coba pimpin doang. Coba pimpin doang. Hanya berdua saja. Ayo. Mari berdua.
kami berjalan sampai ke makanan masing-masing. Keadilan dan perjalanan sampai ke pemerintahan masing-masing. Hanya dosa yang kami buat, rumah dan masuk ke Oke, sampai